Di tengah derasnya arus informasi dan gemerlapnya dunia digital, kita hidup dalam sebuah zaman yang tak pernah sepi. Notifikasi berdentang tanpa henti. Umpan media sosial tak pernah habis. Dan tekanan untuk selalu terhubung membuat kita seakan kehilangan kendali atas waktu, perhatian, bahkan jati diri. Di ajaran Stoikisme hadir sebagai cahaya penuntun. Ajakan untuk kembali ke pusat diri, menemukan keseimbangan batin di tengah kebisingan dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dalam ajaran Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, kita diajak untuk membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dunia digital dengan segala distraksinya bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan algoritma, komentar orang, atau derasnya berita buruk yang beredar. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Keseimbangan di era digital bukan berarti menolak teknologi, tetapi bijak dalam menggunakannya. Seorang stoik tidak akan membiarkan pikirannya dikuasai oleh jumlah likes, komentar, atau perbandingan hidup dengan orang lain yang tampil sempurna di media sosial. Ia tahu bahwa semua itu adalah kesan luar, bukan esensi dari kebahagiaan sejati. Stoikisme mengajak kita untuk menghidupi nilai-nilai seperti sofrosin, pengendalian diri, ataraksia, ketenangan jiwa, dan proheresis, kemauan bebas yang rasional. Kita belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kita belajar menahan jari sebelum membalas komentar. Kita belajar untuk offline tanpa rasa bersalah, demi menjaga ruang batin tetap bersih dan hening. Keseimbangan di era digital juga berarti melatih kehadiran di tengah budaya multitasking. Stoikisme mengajak kita untuk hadir sepenuhnya di satu momen. Ketika kita berbicara dengan orang tua, pasangan, atau teman, simpan ponsel kita. Ketika kita membaca, fokuslah membaca. Ketika kita istirahat, jangan biarkan pikiran terganggu oleh notifikasi. Dengan begitu, kita merebut kembali kendali atas hidup kita yang perlahan direbut oleh layar-layar kecil. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, prinsip stoik juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi budak ekspektasi publik. Tidak semua hal harus dibagikan. Tidak semua prestasi harus divalidasi orang lain. Tidak semua momen harus diabadikan. Ada kekuatan dalam diam. Ada kebebasan dalam tidak selalu tampil. Stoikisme menyadarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pengakuan publik, melainkan dari ketenangan jiwa yang muncul saat kita hidup selaras dengan nilai-nilai kita sendiri. Keseimbangan di era digital adalah tentang keberanian untuk berkata cukup. Cukup mengejar validasi. Cukup membandingkan diri. Keseimbangan adalah ketika kita menggunakan teknologi sebagai alat, bukan membiarkan diri kita diperbudak olehnya. Seorang stoik modern akan tetap menggunakan dunia digital, tetapi dengan jiwa yang bebas, tenang, dan tak terikat. Di era yang tak pernah tidur ini, stoikisme mengingatkan, kitalah penjaga ketenangan batin kita sendiri. Dan mungkin, di balik layar yang padat cahaya, ada ruang sunyi yang menanti untuk kita pulang. Ruang itu bernama kesadaran. Berikut adalah solusi praktis untuk menemukan keseimbangan di era digital. Pertama, sadari dan bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang bukan urusan kita adalah beban yang tak perlu. Epictetus, yang bisa dikendalikan seperti waktu penggunaan ponsel, reaksi kita terhadap komentar, konten yang kita konsumsi, kapan kita offline, dan yang tidak bisa dikendalikan seperti algoritma media sosial, opini orang lain, berita viral, banjir informasi. Solusi: fokus hanya pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Jangan menghabiskan energi untuk hal yang tak bisa diubah. Kedua, tetapkan batasan digital minimalism. Di era digital, batas antara yang penting dan yang sekadar bising semakin kabur. Kita bangun tidur bukan lagi dengan merenung atau bersyukur, tetapi dengan meraih ponsel. Kita makan bukan untuk menikmati rasa, tapi untuk memotret dan membagikannya.
Kita tak lagi hadir sepenuhnya dalam percakapan, karena pikiran kita tertarik ke notifikasi yang terus berdentang. Teknologi digital memang membawa banyak kemudahan. Ia mempercepat komunikasi, menyederhanakan kerja, membuka akses ilmu dalam sekali klik. Tapi kemudahan ini datang dengan harga yang sering tak kita sadari. Perhatian yang tercerai-berai, kecemasan yang terus meningkat, dan waktu yang habis untuk hal-hal yang tidak membawa makna. Disinilah stoikisme menjadi penawar. Ajarannya yang sederhana namun mendalam menawarkan solusi abadi. Tetapkan batas. Dalam stoikisme, hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh hiburan, tetapi hidup yang dijalani dengan kesadaran. Hidup yang dijalani sesuai dengan akal sehat, nilai luhur, dan ketenangan jiwa. Maka, dalam dunia yang tak pernah berhenti berisik, menetapkan batasan digital adalah tindakan bijak untuk kembali pada pusat diri. Batas adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Ia bukan larangan, tapi perlindungan. Dengan menetapkan batas, kita berkata pada dunia, aku memilih apa yang layak mendapatkan perhatianku. Kita tidak menolak teknologi, kita mengaturnya. Kita tidak menjauh dari dunia, kita menata cara kita hadir di dalamnya. Bayangkan, seorang stoik modern. Ia bukan orang yang anti-gadget atau hidup di gunung. Ia tetap menggunakan ponsel, mengakses informasi, bahkan aktif di media sosial. Tapi ia punya waktu offline yang suci. Ia tidak tergoda untuk scroll tanpa arah saat tubuhnya letih. Ia tidak membiarkan notifikasi memotong percakapan bermakna dengan orang terdekat. Ia memilih kapan dan bagaimana hadir di dunia digital. Batasan digital bukan sekadar soal waktu, tapi juga soal nilai. Kita perlu bertanya, apakah hal ini sejalan dengan tujuan hidupku? Apakah ini memperkaya jiwaku? Ataukah ini hanya memuaskan dorongan sesaat? Dengan pertanyaan semacam ini, kita melatih proheresis, kemampuan rasional untuk memilih dengan sadar. Itulah inti dari stoikisme. Menetapkan batas juga berarti menciptakan ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan, ruang untuk hadir bersama diri sendiri tanpa gangguan eksternal. Di ruang inilah refleksi lahir. Di ruang inilah kita meninjau ulang nilai-nilai kita. Di ruang inilah ketenangan sejati dibangun. Tentu, membangun batas tidak mudah. Akan ada dorongan kuat untuk kembali ke layar. Akan ada rasa takut tertinggal. Tapi justru, disitulah latihan stoik berlangsung. Latihan keteguhan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Sama seperti kita melatih otot dengan beban, kita melatih jiwa dengan menahan godaan. Marcus Aurelius pernah berkata, jika sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan ia mengganggu batinmu. Dunia digital adalah hal luar. Ia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Kapan kita mematikannya? Dan apa yang kita konsumsi? Itulah wilayah yang bisa kita atur. Di sanalah kebebasan kita berada. Menetapkan batas digital bukan sekadar gaya hidup ia, adalah bentuk ketaatan pada nilai-nilai batin. Ia adalah jalan menuju kembali ke kendali diri. Ia adalah bentuk keberanian untuk berkata, aku tidak akan kehilangan diriku hanya demi mengikuti dunia yang tak pernah berhenti berjalan. Dan dalam keberanian itu, kita menemukan apa yang jarang ditemukan di zaman ini. Ketenangan jiwa. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan tuan. Solusi. Melatih disiplin untuk tidak bereaksi impulsif terhadap ponsel atau notifikasi. Ini adalah latihan sofrosin, pengendalian diri. Ketiga, gunakan nilai, bukan emosi, sebagai kompas digital. Di dunia digital yang berjalan begitu cepat dan seringkali tak memberi ruang untuk berpikir panjang, kita terus-menerus diuji oleh informasi yang memancing emosi, oleh perdebatan yang mengundang amarah, oleh pencitraan yang membuat iri, dan oleh algoritma yang didesain untuk menahan kita lebih lama di layar. Kita hidup dalam arus deras yang menekan tombol-tombol emosi kita setiap saat, dan tanpa disadari, kita pun terseret. Namun, seorang bijak dari zaman dahulu, Marcus Aurelius,
Phenomenally Stellar Meditations. Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukanlah hal tersebut yang mengganggumu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Dalam semangat stoikisme, kita diajak untuk tidak hidup dikendalikan oleh emosi sesaat. Apalagi di dunia digital, kita diajak untuk memiliki kompas batin. Dan kompas itu bukan perasaan, bukan reaksi impulsif, bukan ego, tapi nilai-nilai yang kita pegang teguh. Emosi itu cepat, nilai itu bijak. Saat kita melihat postingan yang memamerkan kekayaan atau pencapaian orang lain, mudah bagi iri hati menyusup. Saat kita membaca komentar pedas, marah pun menyala. Saat berita buruk menghiasi lini masa, kita terdorong untuk menyalahkan, memaki, bahkan panik. Semua itu wajar. Tapi dalam stoikisme, yang wajar tidak selalu pantas diikuti. Emosi adalah sinyal, bukan komando. Ketika kita hidup dengan kompas emosi, kita akan menjadi reaktif. Kita akan mudah tersinggung, terombang-ambing, dan kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan. Tapi ketika kita hidup dengan kompas nilai, kita belajar untuk berhenti sejenak, bernapas, lalu bertanya, apa hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang sesuai dengan nilai-nilaiku? Nilai mengarahkan, bukan menyeret. Di ruang digital, nilai memberi arah dalam keramaian. Nilai seperti kejujuran, kesopanan, pengendalian diri, rasa kebijaksanaan. Semua itu adalah peta moral yang tidak berubah, meski dunia luar terus berubah. Contoh 1. Saat melihat komentar negatif di media sosial, reaksi emosional, membalas dengan kasar, panduan nilai, kesabaran, martabat, dan sikap tenang lebih kuat daripada balasan tajam. Contoh 2. Saat tergoda untuk memamerkan kehidupan demi validasi, reaksi emosional, ingin diakui dan dipuji, panduan nilai, ketulusan, lebih penting daripada kesan. Kebahagiaan sejati tidak butuh penonton. Contoh 3. Saat mendapat informasi mengejutkan, reaksi emosional, langsung marah, resah, atau menyebarkannya. Panduan nilai, verifikasi dulu. Gunakan akal sehat, jangan jadi sumber kepanikan. Kompas nilai mengubah cara kita hadir di dunia digital. Dengan nilai sebagai kompas, kita tidak tergesa-gesa membagikan segala hal. Karena kita tahu, tidak semua hal harus diumbar. Tidak cepat tersulut perdebatan. Karena kita memilih ketenangan daripada kemenangan argumen. Tidak mudah terintimidasi pencitraan orang lain. Karena kita tahu bahwa makna hidup tidak diukur dari tampilan luar. Tidak mudah terseret arus informasi. Karena kita tahu kapan saatnya berhenti, diam, dan kembali ke dalam diri. Mengapa ini penting? Karena dunia digital adalah cermin dari siapa diri kita. Di balik setiap klik, unggahan, komentar, dan reaksi, kita membentuk karakter kita sedikit demi sedikit. Jika kita membiarkan emosi mengendalikan semua itu, maka kita sedang membentuk diri yang rapuh, tergantung, dan mudah dikendalikan. Tapi jika kita menjadikan nilai sebagai fondasi setiap tindakan digital, maka kita membentuk diri yang kokoh, berakar, dan tenang, bahkan saat dunia maya bergemuruh. Gunakan nilai, bukan emosi, sebagai kompas digital. Karena emosi bisa memudar, tapi nilai akan menuntun kita ke arah yang benar, bahkan ketika cahaya padam. Karena hanya dengan kompas nilai itulah kita bisa tetap waras, bijak, dan tenang di tengah dunia digital yang penuh ilusi dan godaan. Seperti kata Seneca, seorang manusia tidak dihancurkan oleh keadaannya, tapi oleh cara ia melihat keadaan itu. Maka lihatlah dunia digital dengan jernih. Bersikaplah bukan karena emosi yang menyala, tapi karena nilai yang kau pegang teguh. Disitulah letak kebebasan, dan disitulah lahir ketenangan. Jangan berinteraksi online karena emosi sesaat. Tanyakan dulu, apakah ini berguna? Apakah ini sesuai dengan nilai saya? Sebelum membalas komentar, tanyakan, apakah ini bijak? Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan, apakah ini perlu? Sebelum membandingkan diri, tanyakan, apa nilai saya sebagai manusia? Solusi: jadikan kebajikan
kejujuran, dan kesadaran diri sebagai panduan. Bukan kemarahan, iri hati, atau haus. Validasi. Keempat, latih diri untuk hadir sepenuhnya mindful use. Jangan membiarkan hal-hal di luar diri merenggut kedamaian batinmu. Marcus Aurelius, saat makan, makan saja. Simpan saat berbicara, fokuslah pada lawan bicara. Jangan bermain media sosial, gunakan aplikasi yang membantu ketenangan. Timer, meditasi, jurnal, atau pelacak waktu layar. Solusi, latih fokus, dan kehadiran penuh sebagai penyeimbang dari dunia yang serba cepat dan dangkal. Kelima, jaga privasi, jaga jiwa. Tidak semua hal harus diketahui orang. Tidak semua prestasi perlu diumumkan. Tidak perlu membagikan semua aspek kehidupan. Pelihara ruang pribadi dan waktu untuk refleksi. Hargai kediaman sebagai bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Solusi, kurangi kebutuhan untuk tampil atau divalidasi. Ini memperkuat ketenangan dan memperkaya batin. Keenam, tinjau dan evaluasi diri secara rutin. Setiap malam, tanyakan pada diri, apakah aku menggunakan waktuku hari ini dengan bijak? Evaluasi penggunaan digital setiap minggu. Apa yang paling banyak menguras energi? Mana yang memperkaya hidup? Mana yang merusaknya? Solusi, latih kemampuan menilai dan memilih tindakan secara sadar dan rasional. Menemukan keseimbangan digital bukan tentang menjadi anti-teknologi, tapi tentang membangun hubungan sehat dengan teknologi. Dalam bahasa Stoik, kita tidak melarikan diri dari dunia, tetapi mengatur sikap kita terhadapnya. Ketika kita berhasil menata dunia digital dengan kesadaran, maka ketenangan jiwa bukan sekadar kemungkinannya menjadi kenyataan,